Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanda. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan cara membuat sebuah program dengan JFrame untuk memodifikasi data-data yang ada pada database. Oke, pertama-tama kita nyalakan terlebih dahulu XAMPP-nya. Jika sudah, kita ke localhost dan buatlah sebuah database baru dengan sebuah tabel apapun yang kalian inginkan. So, misalnya di sini saya menggunakan tabel user yang ada di database DB user. Di sini dalam user ada ID user, username, email user, dan password user. Kemudian kita buka NetBeans, kita bikin sebuah project baru. Kita beri nama misalnya package aplikasi user. Oke, kemudian pada libraries kita add library. Kita cari yang namanya MySQL JDBC driver agar sinteks atau codingan JDBC bisa dibaca. Jika sudah, maka akan keluar seperti ini. Kemudian kita bikin sebuah new file JVM form. Enggak deh. Kita bikin sebuah new file Java class. Kita terlebih dahulu membuat sebuah file yang dengan nama koneksi. Oke, kalau sudah, kita masukkan import-import yang ada. Pertama itu import java.sql connection. Kemudian ada Java SQL Driver Manager, dan yang terakhir ada import Java. Ada SQLi exception. Jika sudah, kita masuk ke sini, kita bikin yang namanya public static connection MySQL config. Kemudian kita bikin lagi namanya public static connection Nah, jadi dua public static ini digunakan untuk menjalankan koneksinya nanti, yaitu dengan menggunakan MySQL config. Kemudian di sini kita try. Ini ada string URL sama dengan JDBC MySQL Oke, jadi di sini string URL, string user, dan pass ini menggunakan sinteks PHP admin, dan ini JDBC MySQL localhost 3306 DB user. Ini sesuai dengan nama database yang kalian buat tadi.
Kemudian ini ada string user, ini untuk memasukkan nama usernya, dan ini untuk memasukkan passwordnya yaitu kosong. Jadi ketika dijalankan dia akan auto memasukkannya secara otomatis. Oke, jadi pastikan file koneksi dan input ini ada pada satu package yang sama, yaitu package aplikasi user. Bisa dilihat di atas sini. Oke, jadi sekarang kita akan membuat program bagian inputannya. Pertama-tama kita ke desain dan kita buat dulu terlebih dahulu tampilan JFrame-nya yang akan muncul ketika di run nanti. Oke, jika sudah, saatnya kita mengubah nama-nama variabelnya untuk beberapa palet yang kita gunakan tadi. Contohnya di sini, sini, dan tabelnya. Di sini, contohnya kita change variable name, saya akan mengubah yang jadi P1, ini P2, P3, dan P4. Kemudian di sini saya akan mengubahnya menjadi table. Dan juga sudah, kita kembali ke source. Jangan lupa di save terlebih dahulu. Di bagian bawah package aplikasi user, kita masukkan import-import yang akan kita gunakan nanti. Yang pertama, import java.sql.connection, import java.sql statement, import javax swing
Oke, jadi di sini ada connection statement, JFrame, dan option pane, dan default table default model. Kemudian di bagian sini kita buat sebuah public void dengan nama load table. Ini kita ketik default table model sama dengan new table. Jadi di sini kita membuat sebuah objek baru dengan nama model. Kemudian model add kolom. Tuh di dalam tabelnya misalnya kita ingin memasukkan ada nomornya. Kemudian ada ID, username, email, dan password. Jadi model add column ini digunakan untuk mengubah nama-nama yang ada di heading tablenya nanti. Jadi title 1 akan diubah menjadi nomor, title 2 menjadi ID, dan seterusnya. Kemudian kita buka try. Integer nomor sama dengan 1. String SQL sama dengan select bintang from user. Jadi string SQL select bintang from user ini digunakan untuk menampilkan semua data yang ada pada tabel user. Dan nama user ini sesuai dengan nama table yang kalian bikin pada database tadi. Itu contohnya saya bikin table dengan nama user. Kemudian Java SQL connection, kita beri nama dalam kurung connection koneksi config db. Oke, jadi 3 baris kode ini digunakan untuk menjalankan koneksi program yang ada pada file koneksi di sini. Jadi STM execute query SQL ini diambil dari string SQL yang di atas ini. Jadi ketika ini kita ubah maka jalan programnya akan berubah lagi. Kemudian kita lanjut ke while plus. Oke, kemudian kita lanjut ke table titik.
Oke, jadi di sini while rest titik next model add row itu menambahkan baris baru, kemudian ada yang diisi adalah nomor plus plus berarti dari 1 ditambah lagi menjadi 2, kemudian rest get string 1, 2, 3, dan 4 karena sini ada 1, 2, 3, dan 4 kolom lainnya. Jika sudah, kita membuat sebuah public void lagi, yaitu public kita bisa membuat sebuah void dengan nama clear. Jadi void ini digunakan untuk tombol clear di sini, yaitu menghapus isinya. Jadi kita buat p1 titik set text null. Nah, jika sudah di bagian public input sini kita masukkan load table dan clear tadi. Oke, jika sudah, sekarang kita ke desain. Di bagian clear, di bagian sini kita masukkan yang namanya void clear tadi dan kita save. Kemudian kita run. Jadi ketika kita tekan di sini sembarangan, maka ketika di clear dia akan hilang semuanya. Oke, jika sudah kita masuk ke dalam bagian tombol input.
Oke, jadi di sini string SQL insert into user, ID user, username, email user, dan password user. Kemudian values, nilai-nilai dari untuk kolom tersebut bisa diambil dari P1, P2, P3, dan P4. Kemudian di sini ada Java SQL connection untuk koneksinya, SQL prepare statement untuk koneksi connection, dan dijalankan dengan PST execute. Kemudian ada JSON pane show message dialog null yang akan tampilnya tulisan input sukses. Kemudian kita buat untuk errornya sama. Jadi case exceptionnya tetap sama, yaitu errornya show message dialog get message. Kemudian di sini setelah menjalankan ini semua, dia akan menjalankan program load table tadi yang kita bikin, yaitu yang ini, dan dijalankan juga void clear. Jika sudah, kita save, kita coba runkan. Ini kita masukkan ID 1, username-nya admin 1, emailnya admin@gmail.com, dan passwordnya adalah admin. Yang kita tekan input. Oke, jika sudah selesai mengetik programnya, kita coba runkan. Oh, ada error. Bentar. Oh, di sini ada kurang 1.2. Oke, kita kembali, kita run. Sekarang kita masukkan ID 1, username-nya admin, emailnya admin123@gmail.com, dan passwordnya adalah admin juga. Kita tekan input sukses. Kemudian jika kita bikin seperti ini dan kita clear, tidak akan jalan. Oke, kemudian untuk di bagian table, kita juga ingin membuat agar tabelnya dapat ditekan. Itu dengan cara kita ke events, kita ke mouse, kita pilih mouse click. Nah, jadi di bagian sini kita tambahkan integer baris sama dengan table titik row at point, isinya fpt titik get point. Nah, kita bikin string id sama dengan table titik get value at baris koma 1 to string, kemudian p1 set text id. Nah, kita bikin ini sebanyak 4. Nih, kita pindahkan ke sini. Dan ini kita ubah menjadi string username. Ini kita ubah kedua, dan p2 set text username. Yang ini juga kita ubah menjadi email 3 set text email, dan yang terakhir kita ubah 4 pas
4 titik set text pas. Jadi ketika kita run yang ini, ketika kita tekan dia akan muncul di sini. Oke, sekian dari saya untuk program inputnya. Terima kasih.